Tadi kita terputus ketika disebutkan bahwa yang kemarin itu lebay, tapi saya ingin kita berhenti membahas itu, kita akan membahas satu hal lagi yang juga sangat serius dan sensitif. Soal pendirian tempat ibadah, isu yang kerap kali menjadi sumber konflik di masyarakat. Saya ingin ke Wali Kota Kupang, Pak Yonas, Anda menerima award toleransi beragama dari Komnas HAM. Ya. Saya ingin Anda berbagi soal itu, karena spesifiknya Anda dan teman-teman di Kupang berhasil menyelesaikan izin pembangunan masjid yang terlunta-lunta sejak tahun 93. Ya. Ceritakan ke kami pengalaman itu. Ya, jadi makasih banyak Mbak Najwa. Khusus untuk pembangunan rumah ibadah, terutama di daerah-daerah yang istilah ada minoritas dan mayoritas itu, kadang-kadang ini jadi persoalan serius bagi kami para kepala daerah. Tetapi kuncinya harus berdasarkan aturan SKB, bersurat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri. Di samping itu komunikasi aktif antara kami kepala daerah dengan tokoh-tokoh umat. Apa yang terjadi di Masjid Batu Plat itu, Pak? Jadi begini. Jadi gambarkan ke kami, Ya, Kupang jadi, itu mayoritas umat Kristiani. 90% umat Kristiani di Kupang. Tapi hidup kami sangat toleran, rukun sekali. Cuma persoalannya pembangunan berlarut-larut rumah ibadah masjid di Batu Plat. Itu dikarenakan komunikasi dan hubungan kekerabatan dari tokoh masyarakat, tokoh adat di sana dengan panitia pembangunan masjid. Nah, jadi sudah sempat mereka lakukan tugas itu dan sudah diberikan IMB. Tapi IMB itu setelah kita bentuk tim untuk teliti karena ribut terus. Kok begini lama urus rumah ibadah aja kok repot terlalu lama begitu. Nah, oleh karena itu saya baru jadi wali kota 2012. Dan saya panggil seluruh elemen masyarakat. Kami di sana, kekuatan kami di Pemuda Gemit. Ya, Pemuda Gemit itu di Kota Kupang itu dipimpin oleh Pak Ernest Blegur. Nah, itu bersama-sama dengan pemuda remaja masjid. Pemuda Katolik di sana bersatu. Mereka bersatu dan tokoh-tokoh umat di sana, MUI, FKUB, kita fungsikan peranan mereka dengan baik. Dan butuh waktu dan difasilitasi oleh Komnas HAM. Saya minta waktu itu 3 tahun kita selesaikan. 3 tahun Anda selesaikan? Jadi dan sekarang masjidnya sudah? Ya, sudah bangun dan selesai tahun lalu, 2015 akhir. Dan ini satu, jadi bukan kami bilang kami mau buat lebih-lebih yang apa. Tapi ini kan contoh kehidupan umat beragama di sana. Bayangkan Mbak Najwa, barusan bulan Januari itu, kelompok agama ini adalah rayakan Natal bersama, Hari Maulud Nabi bersama, dan Hari Galungan umat Hindu di gereja. Sekaligus tiga-tiga di gereja. Dan kelompok kasidah masuk gereja nyanyi dalam gereja, Bu. Nah, ini satu hal yang menurut kalau daerah-daerah mayoritas muslimin itu agak aneh ya. Tapi itulah bentuk kebersamaan kami di Kota Kupang. Ya. Jadi kalau daerah lain yang bilang tolak agama ini, pimpin apa? Belajarlah di Kota Kupang. Datang di Kota Kupang. Belajarlah di Kota Kupang. Baik. Ya, karena di sana bayangkan berlarut-larut di situ. Oke, yang jelas yang soal tempat ibadah itu satu isu yang kemudian berhasil diselesaikan dan mendapatkan award dari Komnas HAM. Baik, masih dalam konteks tempat ibadah. Saya ingin ke Bogor. Kang Bima Arya, ada satu
isu soal gereja Yasmin di sana, GKI Yasmin yang belum selesai sampai sekarang. Apa sejauh mana progresnya? Saya tahu Anda bekerja keras untuk menyelesaikan satu hal itu. Ya betul, memang masalah gereja Yasmin ini satu pekerjaan rumah yang saat ini belum juga tuntas. Tetapi pada prinsipnya pemerintah kota itu ingin agar ini segera selesai. Karena ada tanggung jawab pemerintah untuk menjamin warganya dapat beribadah sesuai dengan keyakinannya. Dengan nyaman, aman, dan tentram. Sudah ada titik temu pencerahan? Jadi begini Nana, memang dalam perspektif hukum ini agak kompleks. Ya. Karena ada berbagai macam isu yang ditafsirkan bisa berbeda tergantung dari pendekatan hukumnya. Oke. Tetapi kami memilih sekarang untuk tidak melihat ke belakang. Saya mengajak kepada semua pihak untuk fokus kepada opsi-opsi solusi. Jadi kami diundang ke Ombudsman, kami diundang ke One Team Press. Ya. Saya juga alhamdulillah intens diskusi dengan semua pihak, dengan Majelis Jemaat, GKI, pengadilan, dengan teman-teman yang lain. Ada timeline gitu. tidak dari Anda, Kang Bima Arya, kapan harus selesai? Kita inginnya sebelum Natal ini sudah ada arah yang lebih pasti yang bisa diterima oleh semua pihak. Oke, saya ingin minta komentar Mas Taufik Ali. Saya tahu Anda intens mengikuti ini. Apa rekomendasi Anda atau saran Anda untuk segera selesai? Ya, tadi saya sempat nanya pada Pak Bima sebelum ini bagaimana kasusnya sebenarnya. Karena saya dari awal relatif mengikuti. Bahkan Natal pertama saya juga ada di sana waktu ada pihak dari Polda, ada Dandim. Makanya tadi tanya saya kalau dari penjelasan Mas Bima, saya gembira kalau memang itu akan bisa diselesaikan atau Natal tahun ini. Saya bersyukur. Tetapi kalau melihat memang kita saksikan setelah kasus ini bertahun-tahun, kita ini kan menyaksikan seolah-olah negara ini tidak berdaya. Atau bahkan di tingkat tertentu kadang-kadang aparat ini terlibat dalam proses ibaratnya diskriminasi terhadap kelompok-kelompok agama tertentu. Jadi bukan hanya membiarkan tapi aktif melakukan. Ya, saya kira bahwa negara hari ini cenderung membiarkan banyak tindakan-tindakan intoleransi. Saya melihat persis misalnya dalam kasus Bogor, karena saya berkali-kali ke sana, ya aparat ya seolah-olah biasa saja. Jadi ini seolah-olah tindakan yang tidak melanggar konstitusi, yang tidak melanggar hukum. Padahal kita bernegara, tugas negara salah satunya adalah menjamin hak dasar warga negara itu bisa terpenuhi. Dan salah satu hak dasar adalah hak untuk berkeyakinan dan beribadah. Dan kalau ini saya kira negara boleh dibilang ya banyak gagal di berbagai tempat. Oke, termasuk saya menilai ya Bogor ya. Kang Bima ada tanggapan? Saya kira begini, harus dilihat dalam perspektif yang juga sangat luas. Bagaimana kita berjuang, bekerja keras untuk memastikan bahwa ada ketertiban, ada keselamatan bagi semua di situ. Itu juga harus dicatat gitu. Jadi betul ada sengketa, ada polemik. Tapi kita melihat dari perspektif yang lain gitu. Dan selama ini saya meminta kepada aparat untuk tidak lebay, ya, untuk nggak overacting. Jadi kalau ada aksi di situ, ada protes di situ, ya kita kawal sama-sama. Ya, tetapi masalah hukumnya mari kita selesaikan di ruang yang lain. Tetapi di situnya ya tidak boleh ada kekerasan. Baik. Ya dijamin untuk memberikan aspirasinya. Adakah masukan dari kepala daerah yang lain melihat konteks yang terjadi di Bogor? Ya, saya kira seringkali justru ketika kita bicara soal aturan, SKP 3 Menteri, berbagai peraturan, itu yang malah kadang-kadang bikin tidak ketemu. Oh gitu, jadi Ya. pemerintah pusat yang bikin ruwet? Pengalaman di tempat kami Bojonegoro, itu ada gereja Betani. 15 tahun tidak bisa diresmikan, tidak bisa dibangun. Dan semua berlindung di balik aturan. Misalnya orang yang kontra mengatakan, loh kami punya hak untuk menolak. Karena apa? Karena ini jaraknya macam-macam gitu. Lalu setelah itu kita coba telaah lebih lanjut. Oh, ini soal komunikasi ujung-ujungnya. Maka ketika kita hadir, tidak hanyut di dalam keyakinan, tapi justru kita hadir bagaimana memfasilitasi komunikasi, lalu saling menerima, baik yang kami lakukan, yang Muslim kita ajak bicara, yang kemudian Betani juga diajak bicara. Kenapa? Karena masing-masing kalau berpihak, ini kan undang-undang, kami punya hak, itu nggak pernah ketemu. Dan kalau dilihat lebih jauh, situasi sosial di mana masyarakat tidak saling percaya, di mana rasa ketidakadilan dirasakan oleh publik, biasanya hal-hal ini tinggal jadi cantolan, aja alatnya untuk. Orang kalau tidak suka itu ada aja kok caranya. Kayak suami istri kalau mau tengkar gitu. Itu Jadi mencari alasan apapun. Setelah itu saya akan ke Kang Emil, kita harus break. Setelah ini akan ke Kang Emil dan kita akan bicara apa saja yang dilalui secara personal. Saya ingin tanya ke masing-masing pimpinan daerah apa yang mereka lalui menghadapi isu-isu yang sensitif seperti ini. Tetaplah di Mata Najwa.